anir ruhi kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala in syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Illa rahmatam mir rabbika inna fadlahu kana alaika kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Wa yas'aluna lan padha takok sapa wong Yahudi ka ing sira, ail Yahudi dikese wong Yahudi. Takok sira Muhammad 'anil ruhi saking masalah ruh. Hakikate ruh iku apa? Alladzi rupane ruh Yahya kang iso urip di sebab lagi apa al-badan apa awak. Kowe ngucap sira Muhammad lagu maring para wong Yahudi, kowe ngucap ar-ruhu min amri rabbi. Ar-ruhu tema saleh roh iku min amri rabbi ku setengah saking urusan pengiran ingsun, ora urusane manusa. Ai ilmuhu tegese utawi ngerteni roh iku la ta'lamu lan kurang ngerti sira kabeh kuwi. Wa ma utitu lan ora den gawe sira kabeh minal ilmi sangge ilmu illa qalilan kecuali sithik. Kowe ra diparingi ilmu kecuali sithik binis bagi kelakane sebabno ila ilmi ta'ala maring ilmune Allah Ta'ala. Wala in syi'na lan nalikane ngersano ingsun namu kosamin wala in syi'na lan namun ngersano ingsun. Lanat haban najek tine bakal ngilangno ingsun. Billadzi ing perkara awhayna kang paring wahyu ingsun ila kamari sira Muhammad. Maknane ayat Qur'an iki bisa ingsun ngilangno ning Qur'an di 6 gambare arep yanton bisa ingsun ning Qur'an. Minas suduri sanging boro-boro dodo wal masahif lan boro-boro mushaf. Wal masahif lan boro-boro mushaf. Sumala tajidu mongko ora metu sira Muhammad maka maring awak dhewe sira Muhammad. Bihi kelawan ikilah zahabil wahyi, bihi kelawan ikilah ilange wahyu. Alena ing atase kita kowe ra metu wakilan sing wong sing mbok pasrahi zat sing mbok pasrahi. Illa rahmatan kecuali krana rahmat. Elakin apoinahu tetapi nek tetepno ingsun ing Quran. Tak tetepno rahmatan krana rahmat mirobika sanging pengiran sira. Inna fadlahu sak temne anugerah apa, keutamaane apa, peparinge apa, kana iku ana apa fadlu ale kang atas sira Muhammad. Iku kabiron, iku anugerah sing agung, aliman tegese agung. Haitu anjala wis kirane nurono sapa apa ing Quran ali kang atas sira. Wa atalan paring sapa Allah kang sira al-maqam al-mahmuda ing maqam sing mahmud, maqam sing terpuji, sing tersanjung wa ghairu dalika lan yane mungkon-mungkon kabeh. Minal fadhili saking pira-pira keutamaan. Kul ngucap sira Muhammad ngucap ngene la ini tamaat lamun dadi kumpul sapa aline su kabeh manusa wal jin lan kabeh jin. Ala ayatu ing yen to nekano sapa manusa lan jin bimit dihadal Qur'an lan padane ikhlas Qur'an. Fil fasahati ing dalam kefasaane wal balagati lan balagati. Layak tu namung ora iso padha nekani sapa manusa lan jin. Layak tu naik ora padha nekani sapa manusa lan jin bimit lan padane walau karena senajan ta'ala sebuah diri sebagian manusia lan jin dibagi lain sebagian guru iron saling menolong muayinan tegese tulung-tulungan. Nah jala tumpurono iki dawuh dan krono ngerat dikaulihim mare pemudape wong Yahudi atau pemudape wong Yahudi Nasrani atau para wong kafir oleh ngucap launasa ulaqul nabi daya. Launasa ulah mengersano kita lakon naik yang ngucap kita mitahada ing sebagainya ikhlas. Walakad sarrafna lan teman-teman jelasno ingsun bayyana tekse jelasno ingsun yen nasi maring manusa iya dal Quran ing dalem Al-Quran. Ning gone Quran wis tak jelasno mingkul 5 kali saking perumpamaan apa wae. Utawi dawa mingkul 5 kali sifaton dadi sifat imahdufen gede mausuf sing dibuat. Masalah tegese perumpamaan minjis iku 5 kali saking jenise saben-saben saben percontohan utawa perumpamaan. Lihat tak itu supaya untuk mau itu sapa ngakeh, supaya nampa itibar sapa ngakeh.
Fa aba mongko sapa akarunasi sapa akeh manusa abdul makkah ta tegese penduduk Mekah ora gelem illa kufuran kecuali mo akeh kafire akeh nentani juhud dan tegese akeh ingkari bil haqqi maring barang wa qalu lan padha ngucap sapa kufar akfur te jauh wa qalu diatokno ala abba ing atase abba wong kafir ngucap ning kowe ngene Muhammad lan nu'mina laka ora bakal iman kita laka maring sira Muhammad hatta takjuro tiga iso mancur-mancurno sira Muhammad ngalirno sira Muhammad lana maring kita menal arti sanging bumi kowe ngalirno yang buan ing mata air ing sumber air ainan tegese sumberan yang bau ingkang tukul utawa kang mengalir minha saking ain saking sumberan apa al-ma'u Awataku utawa ana iku lakar kedhe sira Muhammad apa janatun perkebunan bustanu tegese perkebunan menawi ing saking kurma wa inabin lan anggur kowe iku duwe anggur dhewe lan duwe perkebunan kurma patu sira mongko iso ngalirno sira Muhammad al anhara ing pira-pira sungai khilala ana ing kiwa tengene jannah atau sisi-sisine jannah wasatuha tegese tengah-tengah jannah tafsiron kelawan milih tenang atau kamu punya perkebunan yang di sekelilingi mata air. Autus kita sama. Autus kita atau nyeblokno sira asama ing benda langit atau benda langit. Kama jamta. Kaya oleh nyangka sira Muhammad, ale nek atase kita. Kowe nyangka nek benda langit itu kisafan iku pira-pira potongan. Manane kitoan tegese pira-pira potongan. Au ta'tiya utawa nekani sira Muhammad, kowe teko Muhammad billahi kelawan Allah. Kelawan ngajak Allah digandeng Allah. Jare wong kafir wal malaikat lan malaikat. Qabilan kelawan terang-terangan muka balatan ing terang-terangan wa muka balatan lan adep-adepan wa iyana lan kelawan tenanan. Panaragu mongko ningali kita gum ing kabeh. Yo kita ningali Allah malaikat kabeh sing nyakseni nek kowe rasul. Awayaku utawa ana iku laka kedhe sira Muhammad apa betun omah min jublofen saking emas dapen tegese emas. Altar kau iso mudah sira Muhammad, munggah sira Muhammad, tas adu tegese munggah sira Muhammad fitama ing dalam langit. Oleh munggah bisulamin kelawan pangga, kelawan ondo. Walan minalan yo ora bakal iman kita. Kowe wis munggah ning langit lan mas. Iku aku ora bakal iman lirufi kamarin munggah sira Muhammad. Laura koi tak lamun munggah sira Muhammad dia ing dalam sama. Hatta tunajila dinggo turun sira Muhammad utawa iso nurun sira Muhammad alena ing atas kita minasami sama. Kita ben iki tulisan. Fihi kang iku tetep ing dalam kitab tasdid buka utawi benerno sira Muhammad. Nakro ugo ingkang maca kita ugo ing kitab. Nak wong kafir jalo aneh-aneh Muhammad iku jawab kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar subhana rabbika maha suci ingsun utawi jawab subhana rabbika ajibun ta'ajib hal kuntu illa basyarur rasulah hal kuntu ana ta ora ana sapa ingsun emak kuntu tegese ora ana sapa ingsun iku illa basyarur kecuali manusa rasulan kang diutus kata iri rusuli kaya dene sedene biro-biro bahwa alam yakunu hale ora ana sapa para rusul ya tuku ana ana sapa para rusul ya ing ayat illa billahi ta'ala kecuali lan dine Allah Ta'ala. Wa ma mana anna ta'yumin wa ma mana ala ora iso ngalang-alangi anna ta'yumin. Enggak ada yang menghalangi manusia ayu ini yang beriman sapa ana. Ibja'an alikane teko guming anna sapa al-huda petunjuk illa angkor kecuali krana yen tok keyakinan sapa ana. Illa angkor kecuali krana keyakinan sapa ana atau krana ucapane ana. Kauluhum tegese pengucapane anas mungkiri nak hale ngingkari kabeh oleh ngingkari apa Allah basyara Rasulullah. Apa ana pengutus sapa Allah ngutus basyara ing manusa Rasulullah sing dadi rasul. Wala ya batal orang ngutus sapa Allah malakan ing malaikat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar laukana fil ardi. Laukana diparel ana iku fil ardi ing dalam bumi. Badalal basyari hale dadi gendine sapa sing ana malaikatun sapa malaikat. Yang sun akan lumaku sapa malaikat mutmainnina hale tenang kabeh, lumaku secara stabil ning bumi. Lan nazzal arep bakal nurono ingsun alih ing atase para malaikat.
minat sama isanging langit ingsun utus malakan ing malaikat rasulan kang dadi rasul. Itla yusalu krono ora dinutus ila kaum maring kaum sapa rasulun sapa rasul illa min jinsihi kecuali sang jenis kaum. Liyumat inahum supaya jadi mungkin gum kaum apa mukhotobah dulu apa mukhotobah dialek omong-omongane rasul wal fahmu lan mahami anbinai rasul. Kul ngucapo sira Muhammad kafa billah. Kafa nyukup kita billah ya Allah syahid dan apane kesaksiane sing antara ning sulwa kita lan antara sira. Ala sidki ing atase bener. Innahu satana Allah taala iku kana ana sapa Allah ibadi lan biro kaulane Allah iku kira dudat sing bijak. Basiran terdat sing mirsani aliman tegese kang mirsani. Di bawah tinihim kelawan piro-piro batine ibad jero-jerone ibad wa tuwaihim lan diri. Ini kalau terangkan. Sebenarnya kalau suka nih bukan gimana itu. Mungkin nak 15 niku hakam. Niku berarti pun entek sak mualif. Jadi cara jenengan ngaji wis ngalim entek pengarang kita. Kalau entek pengarang apa? Terus Jalalain itu singkatan saking Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Terus dua Jalalain disebut apa? Jalalain. Jalan loro. Jadi jalan loro gak jalan tangga. Ini Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin itu. Ulama ini aneh. Anehnya ternyata. Kalau kita baca Quran itu kan mulai Fatihah. Terakhir Qul a'udzu birabbil. Tapi Jalaluddin Al-Mahalli guru Imam Suyuti itu nulisnya Quran. Ketika beliau nafsiri Quran itu mulai surat Al-Kahfi. Ya, mulai surat apa? Al-Kahfi ngantor surat An-Nas. Terus sampai Fatihah. Fatihah selesai. Badan itu beliau wafat. Kabundut. Terus diterusno muridé Jalaluddin As-Suyuti mulai surat Baqarah atau surat apa? Paham gitu? Jadi ngarange yang pertama boten kok Fatihah ngantos nopo Isra, tapi ngarange pertama itu Kahfi ngantos An-Nas. Iku kata sing salah paham nyongkone purun. Ya, nyongkone nopo? Tapi ora apa-apa salah paham yen pantes keliru. Mana kula ora pantes keliru. Lah niku gurune kabundut diterusno murid. Ini ku mungkin mergo muridé boten rugen, Pak. Muridé rugen ora ono sing nopo? Pun kalau terang. Nah, terus mungkin sampun jus. Pinten 15 sing Kahfi. Niku mestine luwih gampang. Terus mungkin macane kula luwih gampang gak pati mikir. Sampeyan ya luwih gampang karena tema-tema surat-surat Madaniyah niku luwih berat. Siji memang sudah pelik masalah ahkam niku pun ruwet. Masalah faraid, masalah iddah, masalah tolak. Ya macam-macam. Hingga mau jus. Dan surat Baqarah atas apa? Oh, ini lebih sulit. Lebih sulit. Ini butuh kemampuan lebih. Karena temanya pun macam-macam. Tapi Kahfi mengisor, ini rata-rata surat Makkiyah. Dan kata itibar. Kata apa? Itibar. Kata cerita-cerita. Dan itu dikarang Imam Mahalli. Imam Mahalli kabundut. Terus diterusno Imam Suyuti mulai surat Baqarah ngantos surat Isra. Jadi jenengan ampun khatam sistem mulas niku mun separuh alim mun tak napa. Mun tak napa tak. Di kula niku khatam Jalalain nganti lali bendi. Di kula niku riyen sinau Jalalain iki. Kenapa saya belajar Jalalain sakniki ilmu kula manfaat. Kula niku tiap sak surat paham Jalalain itu kalau sholat di rakaat, itu tahun itu kalau nganti lali. Sekitar umur 18 tahun, kalau tiap surat paham, itu kalau sholat di rakaat. Jadi yang tradisi ini para ulama kata Imam Bukhari itu ketika mengecek satu hadis dan setelah melewati verifikasi jarhu wa ta'dil, al-jarhu wa ta'dil, standarisasi hadis itu sahih. Itu terus beliau sholat 2 rakaat. Padahal sudah memenuhi standarisasi sahih dan tidak tahu. Karena perangkatnya ulama termasuk ilmu hakikat.
Iya ini ulama itu selain al-jar kuat takdir, nak hadis soketnya prima itu wani banget. Nak soket sedengan jadi hadis hasan ya wani dok. Tapi nak mau dulu kasih. Aku ya rata orang mau tunggu. Jadi nak wani lagi dari hadis mau dulu tenang wae nopo. Ya karena ada bau kasih. Kalau yang nak duit sudah tenang wae. Mereka ramah pula pun. Iya zaman sampai kota sejarah ini disuap kalian khalifah. Jika ira ditombo berkali-kali sampai khalifah tersinggung. Ya Abdul Qadir berapa kali saya ngasih kamu, tapi kenapa tidak pernah kamu terima? Ya Abdul Qadir duit diporos dari bagaimana mungkin saya terima jarak? Ampun khalifah, total. Ini mundur nangin dari khalifah, jadi santri yang tidak. Kan korak-korak piring berhenti, lawan berapa? Ini buatan anda, karena yang dikasih ya tak tahu. Ya alhamdulillah itu kan. Buatan alhamdulillah lah buatan nyanyi buatan. Kena kitab lu nak kalau lu rapo. Jadi orang kena kitab mau ngapa? Tapi di kitab tu dunia roh itu. Jadi di orang di kitab mergo. Tapi sebenarnya di kitab kena apa kok? Paham ya? Jadi kurang lebih konco nakal ini. Kurang lebih zaman ngaji ini. Kurang lebih sering rois mungkin. Ibu konco kurang itu protes. Gus, fatwamu ini kita. Gak bener lagi. Bersolat batal syaratnya mesti. Nak ngelakoni tambahin ruko atau tambahin sujud. Kok aliman amidan batolah sholat. Jarak. Kau nambahin sujud kok jarak. Dan tahu hukumnya nambah itu rasa itu batal. Tapi nanti ini wong bodoh orang batal berkorar. Jadi kan jauh bodoh. Namun orang yang ngomong bodoh tidak tahu. Kesalahan saya batal itu bodoh. Roh agak kena di. Jadi macam wong bodoh itu kan. Cari zaman ke sholat menyedai telepon atau gak roh pas sholat ya udah selesai ngomongin roh. Jawaban gue gimana? Jadi sholat itu sah, wongannya naro. Tapi di kitab kerana bodohnya kok gak naro. Jadi eleng-eleng paham. Jadi ojo bangga berbodohmu. Jadi bodoh tak kena kitab, tapi kena kitab perkara. Sampai ngerti, jadi bodoh itu orang kena kitab mergo orang. Tapi kena kitab mergo. Kalau terang nabi kita. Terus ini penting kolaborasi. Jadi kalau tema-tema ayat Madaniyah, ini menanya Imam Syafi'i, Imam Malik. Zaman sahabat saja itu bisa berdebat tentang tafsirnya, tentang apa? Ini kalau ceritanya kasus nyata. Idai wong wedok sing hamil, matang. Niku nak ngelahirno. Sekali jadi, wong wedok nak matang. Iku iddae. Tapi nak wong wedok bojone mati di ora urip mati. Iku iddae 4 wulan 10. Nah, Quran niku oleh ngendikan gak bareng, boten kasus pekesan iki. Pokoke wong wedok ditinggal mati sing lanang, niku iddae pinten? 4 wulan 10. Lah nak meteng lahirno iddae lahirno. Walhasil suatu saat ada peristiwa nyata, itu kan tidak bisa sugeng. Sugei'ah. Kalau tinggi mau sabian, kalau mau sugei, kita bener dulu. Berdua mungkin kita puas ya, jadi kalau kadang raiso turu sungi mau mikir, macam itu Hasim tak bisa, mereka harap ini ngawur kan. Kadang ya Hasim tenang, kadang ini apa? Bisa. Kadang Akil bin Abi Thalib, tapi nak Rawi Hasim itu bukan. Tapi nanti dulu dari Ja'far itu Akil. Itu misalnya bodoh, akil, kadang nopo, kadang hamid, kadang sama dia tahu bingung kok. Itu jangan kau enak jadi. Itu orang Arab itu banyak orang yang terlalu sering sitok. Macam itu bingung kok. Paham ya? Subai'an iku mata. Bojone mati. Pas selawe dino. Iku kalau cek ini ya. Riwayat Bukhari pas lawin dino, wakilnya pas likur dino, lahir. Barang lahir dino, sebenarnya ora diengkek, engkek ayu. Ini tinggal berwong ayu nih yo, sing antri akeh. Anake lagi nopo sih?
Walhasil dia wis sengkek ana wong lanang jare roken gelem. Nah niku terus supaya kowe engkek yo roken gelem supaya gelem terus yo ngawekno. Berger sahabat. Sing sitok berpegangan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna fi anfusihinna arba'ata asyhurin. Pokoknya nak ditinggal mati bojone iddae 4 bulan. Ulah ilaki lagi selawe. Tapi sahabat yang berpegangan ayat itu, yo ora pokoke kudu ngenteni 4 bulan 10 hari. Lah sahabat sebagian ndak apa-apa. Alasannya berdasar ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Pokoknya asal meteng iddae. Bahkan masih kalau cerita betapa sulitnya memahami ayat Madaniyah. Sahabat tidak sugeng, kanjeng Nabi tidak sugeng wae ngadepi Subai'ah berdebat. Salah. Lah untung riyen dia Rasulullah akhirnya konsultasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini masalah Subai'ah gimana? Baru selawis dino yo kawin. Terus kata Nabi, insyikti fankihi, kowe nak karep gak apa-apa kawin saiki. Nah, semenjak itu nak ngono iddae wong meteng. Cek metenge itu dipegat, cek metenge itu ditinggal mati, iddae mau lahir. Jadi misalnya itu kena ana babonan wis meteng sangang wulan. Bojone napa? Mati. Kong dino lahir, iku soalnya mbok. Paham ya? Paham ya? Mergo iddae wong meteng. Iku susah ayat-ayat macam. Iku Sayyidina Ali kita keliru, bantah-bantah dari Sayyidina Ali. Ikat adal ajalan. Dia kudu iddah nganggo durasi paling panjang. Iku saking ikhtiar ini jadi benar 4 bulan. Jadi sebagian sahabat enggak. Terus nomor kali kalau contoh ini panjang sampai kudu diwari ngaji hukum. Tahu ngomong fakir, ramen toreko wiridan, buswargo, toreko wiridan dulu. Kalau ancam tenang bersih-bersih, kalau sering cepat. Quran itu 37. Lah nak ngono rasa sakit sak lembar tok yang mau saiki buswargo. Quran itu 37. Menang ya kata orang gitu. Tanahnya gitu bener dengan canggung itu sak hukum. Jadi itu maksud saya. Toreko itu baik, mursyid itu baik. Wong nak maca kalimat iki di sepuro pangeran istighfar kami di sepuro. Tapi umpama Islam hanya itu saja, itu ora Quran 30 cukup sadalah mah. Berhubung Quran 30 jur tentu disupport bakat iddah, bakat toharoh, pahami bakat carane haji, carane jah. Jadi kalau ini bukan urusan kritik. Kowe nak malah sore koma, kudu ngaji. Senang pulau ngaji gratis semua ngaji. Misalnya pengen boleh ulama, ya cuma kalau sebenarnya tetap ngaji. Jelas Tuhan ora kangelan boleh murid, tapi jangan kangelan boleh guru. Mau pulau ngaji itu senjata pulau ngaji mulai medium ngaji bosan gue, mana gue kiai paling baik. Bukan medaku, orang boleh murid kalau di ini, gue ambil anak sakit. Tapi dia ini kok megat pulau, itu buat tahan tahun. Itu jadi maksud saya, kalau orang Islam itu sudah yakin Quran kalamullah, orang Islam itu wajib iman Al-Quran kalamullah. Ya sudah 30 juz itu kita kaji semua. Semua yang dibahas Quran kita baca. Orang kok buat sederhana, semuanya muncul berapa istighfar pada nanti. Pokoknya semuanya istighfar, masya Allah tenang istighfar padang, yang padang buang. Bukan apa ini bukan urusan keangkuhan. Kita ini ngadepi bojo juga, ngadepi caranya didik anak, caranya ngadepi tonggo. Di hukum sosial itu begitu kok. Nah, misalnya tak takoki Pak ya ini, misalnya jenengan diutang pulau, atau jenengan diutang pulau, atau pulau utang jenengan. Wah tak tahu. Pergi pulau mentang-mentang istighfar sebudi. Dua jenengan tahu utang. Sekolah nanya awal mau cukup nopo. Mesti jawab, wah yura ikut utang udah disahur kan gitu. Lalu bakatan istighfar, bakatan hukum. Bakatan apa? Jadi tidak bisa Islam disederhanakan mau temanya apa?
Kalau itu gue kanca orang aja, utangnya suaka iso nyawa terus 100 juta. Kalau saya betul tobat. Terus dia saat tergalu istighfar kan kamu tobat yang diutang nyawa goblok kan nak dari apa terus uzlah apa? Utang jadi istighfar, itu tobat utang apa? Jadi kalau suwon dengan misalnya dalam korekola tetap ngaji, pentingnya ngaji itu sampai akan membahas hukum jadi bakal Allah Subhanahu. Wong sahabat dia nganti nang-nang. Mau ati sahabat ngalim tapi rada biasa mati. Ngalim dari utangnya kakak nanti mati ikut kakak ada yang mati. Mereka gara-gara wayawan. Nama? Wong wayo itu utangnya rada. Nanti nekai ilmu atas budaya itu apa tuh kata nekai ahli kitab itu cara tadi dia Yahudi atau Nasrani tapi nambah terjemah Kristen karena kiai dengan mau mereka dari orang Kristen juga ahli mana tetap pakai cara mau ambil keluar salah dan ragu protesnya pasul mata itu kalau rasa aku intimidasi kalau nanti suhunya mungkin tadi ini untuk mau Nasronian itu dikawin sebagian sahabat. Lalu dikawin memang sensal. Maka ayat dari ini ya selalu nakam ada kulukilalakumut waktu amul ladina utul kita bangkilulakum waktu amukum filun wal muksonatu minal mu'minati wal muksonatu minal ladina utul. Itu orang Islam lanang itu oleh ngawin Nasronian utai apa ya lu? Ya tentu dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat yang dari orang itu oleh bangun aku itu sampai demenan gitu. Kemudian apa? Tapi ada sahabat yang sudah kadang nikahi yang dia untuk berguna apa? Senang mau halal. Nah, separuh sahabat itu setuju. Iya, wae ono ayate wong ya dia udah naturalnya antar tiga. Tapi Siti Umar itu marah-marah. Ibnu Umar juga marah. Ciri utama orang Nasrani dikritik Tuhan itu karena sirik. Karena apa? Lapa dekafaron ladina qalu inna huwa salisu. Sungguh sirik wong sing yakin pangeran iku tau. Wong kafir Mekah wedok iku ora oleh digawe. Perkara nang musyrikah. Iku nyembah ber. Mari Siti Umar ngomong bagaimana mungkin Anda bilang bahwa kaum Kristiani itu ahli kitab? Sementara mereka punya Tuhan di, berarti kategorinya tidak ahli kitab, tapi kategorinya musyrik. Kalau kategorinya musyrik, masuk ayat wala tangkihul musyrikati hatai. Jadi orang mlebu ayat ya sabuna kama da'u kilalagun, tapi mlebu wala tangkihul musyrik. Tapi itu betapa sulitnya memahami ayat-ayat Madani. Menurut Pak, zaman sahabat itu dengar. Kalau balani mana ini? Wong Kristen itu kan Trinitas, Pak ya. Lalu dilebokno istilah nopo ahli kitab sehingga dari konsekuensi hukum oleh tiga apa dilebokno nopo musyrik. Sebagian sahabat kata Ibnu Umar dilebokno nopo musyrik. Sahabat yang besar ngomong kawin, rugen-rugen kan sahabat fanatik hukum besar. Wah orang besar ini kisah nyata. Mereka itu bagulan nopo. Jadi kita mereka merantau kan, itu untuk Eko Irak, nunggu di pemerintahnya Umar dan Medina. Ini lucu tenan cerita. Bareng gue bangunan apa? Hari kita. Bujumu siapa? Bujuk roti yang Nasrani ya Amirul Mukminin. Orang sah mereka ahli kita. Maki-maki di situ Umar. Bareng dimaki-maki itu sahabat itu sahabat kafe. Dia pun amatan pulau pegat. Malah digular pedet di semua belah. Campurmu ini tak pegat, blok-blok. Bareng diamuk, dia spontan nak ngoten pulau. Pegat, apa sampai ya? Diamuk, terus mulai nak ngoten pulau. Malah diamuk, apa dibaca ke rumah. Campurmu. Mana pulau itu, cangkem elak itu yang dirusakan. Dan pulau berapa ya? Campurmu, elak-elak itu apa dan wancuk, tekem si elak. Kue muni bokor, itu berarti kawinnya sah. Kau merasa kok pegat, tak buat. Berarti redaksinya gue sebenarnya. Jadi mustahil itu. Jadi wes tunduk ke Umar. Dia pun nonton pulau. Tapi sampai loh, diwamuk terus muni pulau pegat. Malah diwamuk.
Cuma komunitas kue mau tak pegat berarti dicek kawin 6. Sawong iku ora sah. Wah, sahabat iki mah gempor 2 bulan. Ya niku dadi jangan sahabat tuh niku enak kok. Ya mergo niku mirip-mirip antarane wong Nasrani iku masuk musyrikah berarti trinitas. Nah niku berarti udah pernah sah. Betul pernah nopo? Ambek apa kita anggap dan itu zaman sahabat mawon wonten perdet jauh dari wonten rasul atau ahli fikih nggak bisa ini terus khilaf satu ahli fikih Imam kedua pulau barang itu tapi kita tinggal level khilaf ya sampai ora usah khilaf menang ae ara dokter wis menang ae menang mau ora pinter amen mengkritisi hukum dia semua ora paham ngono kok. Lalu kalau berbicara debat, dosen di sini temuan sifat hukum dan apa? Pokoknya kalau materinya sama ya debat, kalau tidak ada mau. Enak, kalau ini janggal dibungkus ke intelektual, ini jangan orang paham tapi dibungkus ke apa? Intelektual, tak kok isi, jadi sama negeri. Jadi tua kok diakali, tua apa? Jadi itu kesulitannya ayat-ayat Mas. Jadi makanya kata Ibnu Umar, saya tidak pernah melihat orang syirik se-ekstrim Nasraniyah karena ini sehingga Ibnu Umar masuk non-Nasraniyah dengan ayat wala tanihul musyrikati hatta sebagian sahabat yang kadung kawin dilebokno wal musanatu minal ladina utul wa khalifah Umar muni dibuka malah budak Umar apa cangkemmu muni kok pekat berarti dicek kawin 6 sah wong ora yo pun nomor 22 lah iku bener jadi itu apa jadi kurang mau tarik pikiran ibu-ibu gitu apa dia cangkem ya urusan hukum karena memang mirip-mirip no itu sama seperti kalau berkali-kali cerita uang nak melanggar tertentu di haji itu hasil kafarahnya fasya musalah tadi ayam misil haji wasab atin irat foto tolong dino pas haji wasab atin dan foto hitung dino idah rojak itu nalikane musnah itu dari Imam Syafi'i hitung dino kudu wis ning omah misalnya wong biduan kudu wis ning bidu ada orang Bukhari kalian yo orang berbalik kanan ke Mekah itu boleh kok kemulai itu pokoknya berbalik kanan ke Mekah jadinya wis terus kalau nggak jadi kalau pulang pun masuk cara jenengan bisa wis masuk tapi cara bojo ku anggar untuk omah orangmu kayak rukin aja nih misalnya kalau tak wangsul mas ya cara kalau rukin semua padahal yang dalam ya marun gono tapi cara sing ditamoni wis tapi cara sing di omah orang lah ngoten niku jenenge ijtihad. Jenenge napa? Itu ya bolak-balik kejadian tentang ayat-ayat napa madani. Terus mulane jeneng ben nak naos mulai surat Kahfi sampeyan yang happy saja. Nah, kalau itu dari rusbah luwes. Padahal itu mulai dicek kangelan terus. Tapi bencaman lebih gede, jadi nanti tak jamin mulai surat Kahfi ke depan itu lebih semua cerita, ya gitu. Tapi kalau masalah ayat madaniah itu udah bisa nggak jadi debat itu udah. Karena memang ya hukum itu kan ya macam mirip-mirip. Jangan kalau cerita nih, soal apa itu juga kadang berkasih. Jadi kalau contohnya ini sih nyata dalam hadis soal. Taruh saja Bani Quraisyah kejadiannya kan desa Bani Nawa. Ya misalnya kasus kulo ngomong berukan Mustafa. Ya bodoh itu lah di sini. Misalnya kejadiannya jam 1 siang. Kan, gue itu saya kita kongkong yang kali kurang. Tapi aja sholat ngatas, dunia dua kali. Ternyata pas dok keraton meliku, seringnya sudah suruh. Terus dari Mustafa Jingkat kan fanatik sholat. Misalnya, wah, kudu sholat yang jene, nak dua kali orang. Entah. Jadi Mustafa bilang, enggak, sholat. Jadi, oh enggak, jadi Dewi Gusbah, mana orang dua kali orang. Orang sholat, jadi ini rata-rata tendawa. Wah itu cepat. Tadi separuh sahabat, ini banyak sahabat.
Mumpas itu urusan perang bebani itu. Separuh sahabat itu sholat ngasar di tengah perjalanan. Separuh tenang wae. Oh, tandari Nabi kan anjir. Tenang sih. Jadi kita terus sholat sekali ulang. Ya bisa. Akhirnya dua kelompok ini ditimbali Nabi. Gue sholat ning ndi? Mur. Nah, punten iku Gusti kula sholat ning keraton kanjeng Nabi. Mau nak kali ulang pun suruh entek nanya. Padahal dari ajaran jenengan sholat ngasar sebelumnya dari Nabi ya sholat ya bener. Tak karo kan, tapi sholat dari jenengan kali ulang, ya kali ulang. Niku ya dawuh jenengan ya bener. Semenjak itu lama itu dia pegangan, sebab itu isi. Tapi ono kok eda manista dapat asokan falahu asroni, waina toa falahu asron. Wong isi, kalau nak tepat bener ganjarannya, roro nak salah ganjarannya, itu mereka salah dalam itu. Itu artinya kan yang mirip-mirip. Sing sholat neng keraton yang mirip bener, dia wae mumpung terngirung. Sing sholat neng kali orang yang bener, dia dari Dewi Nabi ojo sholat ngasar, hadurungnya tekan kali. Paham ya? Dan dia hanya dua kelompok itu. Itu menunjukkan betapa susahnya itu. Dan itu terus yang terjadi sekarang dalam khilafiyah itu masalahnya. Kalau nak mucal dan budi-budi, kalau contohnya paling gampang ya. Misalnya, pulau itu dua adat lomo, nah tamu tak keimanan. Ini rumah orang Senin, sampai tidak janggal. Karena sekarang itu banyak kritikus seperti Fikih itu mewakili hukum Tuhan ke ulama khilaf, pasti yang benar satu. Masa dua hal benar semua? Kritikus gak paham fikih, kritikus tapi gak paham. Kayak gini loh contohnya. Misalnya saya punya adat, kalau ada tamu tak kasih makan misalnya. Saya suruh nyuruh Ruhin, saya berikan sate. Ruhin tahu betul kalau tujuan utama bisbah itu kalau ada tamu dikasih. Tapi memang saya nyebut sate. Ternyata warung satenya itu tutup dan tidak jual. Tentu nak Ruhin itu rontok utek apa, rontok nala. Itu ya dibelikan apa saja. Buah ayam goreng, buah lele goreng. Karena dia tahu. Yang penting dapat untuk hormat. Nah, memang idealnya sate karena disebut. Tapi karena nggak ada, ya pokoknya harus dapat. Dan tentu idealnya Ruhin tidak akan salah. Memang saya kecewa betul kalau tidak dapat apa-apa. Karena tidak ada yang dipakai hormat. Tapi misalnya tak apa-apa, Mustafa wongin lugu. Tetap matur meneh. Mboten enten. Tapi kamu harus lele lah. Mana mboten enten. Tapi diarani goblok ya ora kena. Nyatane disebut sate ben apa? Lele. Jadi kok ngadep wong goblok ra kena salah lho ya repot. Ya alhamdulillah zaman akhir akeh wong saleh jenis ngene iki. Wala Islam ra maju mergo rakan jenis saleh sing ngene iki. Paham ya? Nabi nak daru rosi, mati tangannya dibilang, soalnya orang bila di tangan, kau orang anut sunnah apa? Nggak bisa itu era wani, perkara ini sunnah Nabi. Nggak mulai Nabi sing rapi itu zaman akhir, wong soleh lah, nak mangan kiri kanan. Padahal Nabi bertanya nak mangan ke tangan. Jadi umatnya kiai lah, tangan kanan bendok, tangan kiri kan, lu nabi kamu. Udah menangi yang senang. Diarani salah, nyatane perintah tangan jalan. Diarani bener kiri. Kemudian mangan tak kiri nopo. Lalu bego. Tadi yang bergabung itu sebagian guru dua lo terus tetap bergabung. Una anak yang mangan ngabur. Garpu mu ngamuk tenan, jadi ora garpu. Tapi anaknya sering melanggar nganggo garpu. Mangan tangan loro, kok kepiden. Untungnya kiai kok ngoten niku jumlahnya ada banyak. Mungkin kabut itu anaknya lagi, bingung lagi namanya. Ya itu yang nggak disadari. Kita ini mula-mula ada sunnah Rasul, tapi nak makan di kanan. Darah di Kristus jurah kena, nyatanya kanan. Darah di sunnah Rasul jurah kena, karena kiri meh. Ya mereka jadi bingung maksudnya dikategorikan apa? Kenapa?
dikategorikan. Misalnya jawab, kalau mau bismillah dari Sunnah Rasul, bismillah di tangan teng. Tapi setan tetap menang. Sunnah Rasul nak mana tangan diwar, kue rong kiring, ayo. Tetap menang setan, tetap menang apa? Nabi itu sunnah nak mana tangan di. Jadi zaman akhir mau jadi kombinasi Sunnah Rasul BC, kanan kiri lah. Kanan Rasul, kiri Nabi. Mereka Nabi redaksinya saat itu ya ekstrim. Ketika ada orang makan pakai tangan kiri, pulang, kenapa kamu makan tangan kiri? Itu makanya setan. Jadi kamu kok kanan Sunnah Rasul, ampun. Dulu kan hukumnya terus putih, tapi kalkulasi terakhir malaikat itu menangkan mana itu. Tapi nak akhirnya orang kiri, mesti menang setan. Karena nggak ada Nabi punya tradisi mangan wadu ini. Semua Nabi di tradisi gak nanti dijamin kesetanannya lebih kuat. Kemudian baru rokokan, rokok itu dari sing aram, itu dari wilayah itu pulang. Kalau baik, untungnya pulang itu akan masuk kiai sing aram rokok. Pas mungkin aram rokok ini konco-konco pulau, kiai sing imam sholat protes, josuan pulau. Terus ini ada benar. Ya sudah, benar keberatan ini. Kiai duit jalan duit tujuh juta. Itu ada rokok yang pojok musola. Bergerak yang ngomong mencuci ngamuk, mesti kiai berbarisan itu atas morong musola. Rokok yang pojokan berkandan, itu kandan itu kalau itu. Rokokan bareng-bareng sebenarnya gak nengok. Dimenang rawani. Udah biskup kapan? Apa main karambol jora? Ya hiburan kiai namun rokokan teng pojok nopo. Muncul sampai kanca-kanca ini menang masalah. Ini hiburan mulai pasti haram, ngomong hiburan. Dia ini kiai mapan hiburannya akan, kiai itu kiai gak mati. Itu wajah itu lagi mau nak ngaku sampean halal. Dan daripada di haramno terus stres perkara ini lagi nopo hiburan. Jadi tak pulau syukur tenang mau dilapuri para kiai sing ngoten niku. Jadi saya tahu sisi hukum di luar hitung-hitungannya MUI. Sama ini MUI hitung-hitungannya mau takbir ke barang madorot. Barang madorot. Ya kalau kita nanti ketemu di bagian lain. Tapi cara negara ya madorot, narono pasti rokok. Di madorot itu nah. Wong rokok madorot perkarane paru-paru. Tapi negara ya madorot, narono rokok perkara macet. Dan madorot itu di sisi putih Pak. Kok ngono. Untuk haramnya karena apa? Ya itu hukum tetap mirip. Memang kembali lagi hukum itu mesti ada yang mirip. Namanya Nabi Jawa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi tetap ono sing tanda tanya itu jenenge wa bainahuma umurun mustaqim. Yo ono hukum sing ora jelas harame, yo ora jelas. Misalnya rokok yang musola kok niati genjatan senjata timbang memakai. Ya, tentu menjadi sunnah. Paham ya? Menjadi nomor. Nilai geger itu barang yang tidak baik. Mana bujum kira-kira harus ngantuk, mau ngapa-ngap turun mulai. Tidak. Tapi naik tensinya tinggi karena menuntut banyak hal. Delik lah. Itu tidak apa-apa. Kalau memang kiannya begitu kan baik. Nomor. Paham ya, terus di pulau Amerika jenengan. Jadi jenengan kudu syukur telah melewati ayat-ayat sulit. Jadi itu ayat-ayat madani. Wong kula sing pun ngalim mawon sinau. Dan memang saya sendiri kesulitan. Dulu saya itu sampai sholat hajat kepengen paham. Tapi setelah saya baca para sahabat kok tukaran di memahami ayat madani itu jenengan sami mesti padha paham nggih mboten apa-apa. Ternyata perdebatan itu ada zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Umar bin Jabal. Ternyata perdebatan tentang hukum gitu. Kalau alhamdulillah terus melok-melok. Apa ulama tadi dari sekian pilihan bingung nilai. Itu nak orang paham ulama. Nak orang paham wong awam baca yoga. Jadi podo-podo ora paham tapi beda, Pak. Nak ulama bingung nilai kaul sing wong awam, dia pancen orang apa? Wong ulama itu lucu, kalau tak cerita nih sisi hukum. Ulama itu bisa ngakal, nah orang juga itu.
Nabi Isa itu lugu-lugunya Nabi. Nabi paling nawa. Ini akhirnya yang ngakali, tapi ngakali apa? Suatu saat, ini kan lomo ke Nabi Isa. Saya di santri Ruken bin Mustafa. Ruken Mustafa dikai roti. Roti ini ku tahu. Terus yang kita jatah cayatin sing rong teko, sipakan bisa juga Ruken. Terus terkenal lah Ruken itu tomak, mau nggak mangan musim saya. Barang Nabi Isa takut, sama yang mangan apa? Roti. Kue Ruken, boten jangan Nabi Allah. Kue boten. Saya kira boten Nabi Isa kan Nabi yang dididik tidak boleh suruh. Dia percaya barang caya ini teko dikai jatah Nabi Isa. Dia semi pek kue jatah milan. Suatu saat akhirnya dia melakukan Nabi Isa. Nabi Isa melakukan perjalanan. Ono waktu tahu. Waktu tahu itu. Sampai Nabi Isa di melewat mujizat Nabi Isa, walhasil disulap lewat mujizat jadi makan. Kamu karek urukan ke Mustafa. Kayak jadi gue cita Mustafa cita. Terus. Terus kan tak kok. Lalu tunggal yang dia cita. Iki jatahnya tinju poros ya berumur. Terus dia pusat kemudian. Pergode ini saking tomai ben tomat akeh. Akhirnya malah keterusuk ngaku. Kulo sing bener. Jadi gara-gara tomat tingkat intelektualitasnya gila. Ya akhirnya Nabi Ojo boleh gue. Ya tikanya beda bisa. Tapi sebenarnya nggak bisa nggak penasaran sama nyolong sama nyolong apa. Jadi dia itu Nabi kadang yang ngakali demi kecerdasan. Lalu kurang-kurang gak ada cerita kata Nabi ngakali demi kecerdasan apa. Yang paling masyhur di Nabi Sulaiman nanti diceritakan Al-Quran. Wajah wa Sulaiman istiakumani apa? Fil harthi idna fasyad fi gunamul kaum. Wa kunna li hukmihim syahidin. Fafahamnaha Sulaiman. Jadi nama masalah menghukumi tindak Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu rojo. Bapaknya Nabi Sulaiman. Tapi nak menghukumi pinter-pinter Nabi Jawa itu udah sini rojo, mereka mantan pendekar, jadi ratau belajar. Mereka mantan apa? Nabi Jawa pendekar, saya ngalah no, terus jika dia kerajaan. Nah, Sulaiman ada anaknya rojo, mulai pilih Cina. Ono kakak beradik, disanggapnya Sugro, Ibu Bro. Kita pun menunjukkan apa Sugro, kalian apa? Dan dua anak mirip. Walhasil pas yang perjalanan yang alas anak itu di mana apa? Pada masa matur Nabi Dawud. Nabi Dawud karena alasan yang kubro yang besar itu meyakinkan Pakodo di kubro. Ya wes tak anak. Sekarang kita kalau Nabi Sulaiman. Saya mau rebutan anak. Kan kabeh ngeban anak itu sing dipangan anakmu. Sing dipangan. Sekarang ketemu Nabi Sulaiman. Dua orang keliru, keputusannya bapak keliru. Nah, aku tak putus notem bener. Ya Sulaiman, ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gitu. Karena besok tak bagi dulu, no? Gaji juga dipotong dibagi dua. Ternyata si Sugro ini misteri. Yang adiknya Sugro tadi yang kecil itu misteri. Dua lah ya Sulaiman. Kalau gitu anaknya dia. Dua misteri memutus no. Ya sudah, itu anaknya mbak saya. Kasihkan saja mbak saya, itu anaknya mbak saya. Lah mbak itu tenang-tenang aja, pas bayi beti putung tenang-tenang aja. Terus Pak Kodo disubro, nak ngono ya wae adi. Orang bayi beti sembelah, pokoknya tenang-tenang. Wah, ternyata tenang. Itu kecerdasan. Jadi artinya Sulaiman punya kecerdasan. Secara psikologi gak mungkin. Boleh tenang, kok anak beti sembelah tenang-tenang. Tenang. Langsung panik sing cilik. Terus dikasihkan yang panik karena secara psikologi gak mungkin nak boleh tenan ora apa. Akhirnya diputuskan apa? Dikandel cilik. Jadi sing disebut fafah kamnaha Sulaiman. Wa kullan atena hukmam. Niki pulau ini pemanasan memang lagi kira-kira sebenarnya surat kasih munggah termasuk cerita ibu dan gampang lah. Nyata dia langsung paham. Jajar mau cerita idah, mubah, maupun jadi
dijamin nanti setelah surat kasih ke atas itu lebih nopo. Apalagi biasanya bangsa cerita itu sering berumur balik, sering berumur nopo. Kombinasi sering berumur dan mudah sekali nanti. Sudah nopo. Kontrol terhadap ini masalah ini. Wa may yahdillahu fawwal muhtad. Wa man disapani wong yakin nunjukna sapa Allah iman ku al-muhtad. Iku wong sing nampa. Wa man disapani wong yudil menyesatna sapa Allah. Para bajika ora bakal metu isira lalu duwe wong akeh. Aulia ing pira-pira kekasih. Ya guna kang ngene hidayah sapa aulia rum ing mayuzilillah. Min durihi tanpa Allah. Tanpa kersane Allah. Wanak suruh kumlang jiring sopa intel yang mengakai yaman kiamat yang dalam dunia kiamat. Masih nak ada umat kafir. Allah ujuhi mengatasi rai-rai newahannya. Wong elek itu ben melakukan ngabrik ngesot. Wes melakukan ngabrik ngesot om yang halih pijak. Wa bukman lan halih bisu. Wa summan lan halih kokok. Wong sing nak pas kiamat. Kok carane melaku wes ngesot. Picek kopok bisu, iku mesti makwar di panggonane kabeh itu jahanam neraka jahanam. Ulama kobar sekirane tenang, sakana tekse dadi anteng apa lahal juga. Apa bulat-bulat benar, nak neraka bulat-bulat lagi anteng, zid nampa nambah ing dume kabeh saira sing panas. Jadi ora kobar mandeg, salah bukan sing mulat-mulate wasti alam lan murupe. Dari kau temu kono-kono kan hujan, jauh di walau seorang ngaji, anak bulan satu ngaji kapal, kono lagi itu mengaji di atas dulu ayat itu. Waktu orang kono ucap sokongan dan mengkiri rakan yang kali kafir basi maring kelas. Oleh ucap aida sunnah. Ono kenalikane ono sokong kita itu mari biro-biro balung baru patahan biro-biro balung sing amsyur pasti balung sing munajat. Aina ono tau kita sama usulah bakal bintangnya atau kita tonton kelas kejadian dan kan ada. Awalam ya orang pedang kenangan soko kufar ya amu dikisi ora dengar di soko kufar anak wae satuna wa ta'ala iku Allah diuda. Kala pangan gawe soko lagi samawati ing grogro langit salat. Anak wae satune Allah di rupane zat khalaqas samawati wal ardh. Kobari ku qadirun das sing wa ta'ala ayat nuqim. Anak wae satune wa ta'ala di zat khalaqan kang gawe soko lagi samawati ing grogro langit wal ardh. Ma'a idzomi hima. Ya, nak azmun itu maknanya galung, tapi nak izom maknanya gede. Jadi maknanya ma'a izomi hima. Sertanya gedenya sama watan arab. Itu kodirun dan simwoto Allah yang lupain menggawe sopa Allah. Misalnya ini banyak dewa ada. Ayil unasa bisi berokro manusia. Nasun jamai unasa atau anasi. Jadi jamai nasun unasa atau anasi. Ayil anasi yang bisi berokro manusia. Bisi goreng dalam wajaran gawe sapa wa ta'ala kemarin ngake ajaran ibadat ajal ilmu mati wal batilan. Lare karo kemaman iku mesti dalam bahasa. Papa mongko sapa di mula biro-biro ngalim ila kurang kecuali ing kekafiran. Cukup dan ngingkari lalu maring mati. Kun mutawar sira Muhammad lalu maring ngake lawan dipare miliki sira kabeh. Lalu antum dipare sak temene sira kabeh sami kuna miliki sira kabeh hoja ina rahmati rabbi ing sira-sira khazane rahmate pengiran. Minar rezeki sang rezeki wal matari lan hujan. Isa tatikane mongko. Lan tak tunyek dine masjid sira kabeh ora bakal sing masjid sira kabeh. Khasyatal infaqi krana wedi sedekah. Khaufana fadiya krana wedi entae amwat, entae rahmat. Kowe ku umpama barang sak donya wae mesti wedi mbok lakoni infak, wedi sedekah. Mergo khaufan apa dia? Krana wedi entae ampat. Infaki kelawan lakoni infak. Patak guru mongko medhit sira kabeh. Pakana lan ana sapa ae sak manusa sing ora bener iku kotoran iku mesti medhit. Iki utama ora bener medhit. Kakilan sese engkang bon kula terang masalah, mau masalah mati, masalah wau napa iki. Ajal tadi. Kalau terang liwat hadis sokanya dan kita terus jadi benar penduduk swarga kalian neraka niku tentang orang-orang masyarakat, tentang orang-orang masyarakat. Niku yang calon ahli surga dan ahli neraka itu menjadi dua apa? Terus ketika menjadi dua stok niku, misalnya kiri dengan kanan, itu terus ada pembatas. Ketika ada pembatas itu terus
Iki cerita tentang hadis, ora usah logika, nek kowe percaya karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku terus wonten wedhus. Wedhus itu kambing domba itu begitu indah, dombanya itu indah. Terus ahli neraka ditanya, ya ahlan nar, hal tarawna, apa kamu melihat? Hadal kafsha, na'am ya Rabbi. Ahli surga ditanya, apa kamu melihat ini? Na'am ya Rabbi. Lalu domba itu apa? Terus kata mereka, hadza al-mautu, domba itu kematian. Terus paibah, terus wedhus itu disembelih. Kalian malaikat. Terus ketika disembelih, al-mautu qad mata. Sekarang kematian sudah mati. Salah mau talakum. Sekarang tidak ada kematian. Jadi kematian itu jelmaan personifikasi ini itu jadi rupa domba. Domba itu jelmaan kematian. Jemben disembelih. Terus tidak ada kematian. Nah, tidak ada kematian ini lebih disebut puliruhu min amri roh. Malah roh itu ora iso mati. Enak mati ora ono mati ora ono. Roh itu ora iso mati. Malah cara wong kuno wong mati iku mesti janate mati. Ruh ben pindah. Jadi roh ora iso mati. Malah iki kudu wedi, ora iso mati. Roh ora iso mati, blok-blok itu ora iso mati. Jadi nek awak mati, iku roh ora mati. Lah kok mati piye? Langsung kowe matek keluarga nangis kowe terus depan-depan mbek mungkar napa? Nah, kuwi sak wong bujuk, jadi kuwi ora tau bayar napa. Bayar nang dek bedi kan. Pulau iki mawon. Sampeyan ditekelan. Soale kulo iman dek pangeran, ora ana wong para pangeran lha kok alaihi malaku. Ora ono susah, ora ono. Dan iki kudu ngade mungkarane gemeter agak pati para napa. Kulo iman tenan. Kalau jeng berbarang ketemu kan akhir tahu. Tak marah juga. Mulai cilik mulai iman. Mulai cilik tahu. Paman nabi juga belum berdiri bulan pukul ya apa kalau nabi itu. Apa tak kayak sih. Buktinya bukan iman. Nara di duit duit menguar suwo. Untuk tempat duit untuk masuk itu dia pun. Dulu kalau ngotot bagus. Jadi ini terus ditutup aja tak walang. Mana cerita penjajah kuno dan seru. Malaikat muka nakir itu jari meripatin itu foto karo. Kamu kentil sing apa? Gowo-godo. Wong rawon terus tiga begli. Mana cerita keramat di Sina Umar wonten tiyang tinggi kana di Sina Umar bareng malaikat muka nakir maca iki meripatin itu wabang sih. Dari Sina Umar, malaikat muka nakir kamu ini gimana? Saya ini temannya Nabi Muhammad. Orang paling dicintai Allah. Langsung jilmat jadi muafik banget. Sebutan lagi karena dia menyebut Nabi Sinten. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya orang paling dicintai Tuhan. Ya, semenjak itu dari mungkar nakir, dari kitab niku, untuk benar. Dari kitab niku mungkar nakir tidak akan berani berpenampilan serem di depan para kekasih. Jika nak kekasih pengiran harus siap berserem-serem lihat. Nah, pulau insya Allah tidak termasuk yang menghadapi secara apa. Dari pulau di hadis surga memang gitu. Sama kalau baca tafsir Ibnu Katsir. Orang yang hafal surat Tabarak kan hanya 30 ayat. Gitu. Namun 30 itu surat Tabarak itu akan menjelma sebagai orang ini sebagai pendekar, sebagai pasukan yang sangat-sangat kuat sehingga kekuatannya mengalahkan malaikat yang mau menyiksa kamu. Ketika malaikat mengenai penyiksa kue itu jelmaan surat Tabarak Dewi Nabi datang. Mulanya surat Tabarak itu kalau Nabi menamakan suratul Waqiah, surat yang bisa menjaga dari siksa. Jadi namanya At-Tabarak, suratul Tabarak, suratul Waqiah, yang bisa menjaga dari siksa apa? Mana terus kiai sering mau surat apa? Keseringan orang-orang asal usulnya. Kenapa? Sekarang maka keseringan itu terlarang apa? Dan itu ketika mungkin nakir marah-marah surat Tabarak tetap. Dia mungkin nakir, saya ini surat Tabarak. Quran yang dicintai Tuhan. Dan saya diberita mensyafaati. Kamu jangan macam-macam. Mulai kalau nakir. Ini kok kasih sopan. Jadi sampai minimal ngadepi mungkin nakir. Itu udah apa surat apa? Kan mau sidik tenang kita.
30 ayat, pinten? Lah iku nak nganti wong cek disiksa berarti dosane luwih akeh timbang keistimewaane. Keistimewaane napa? Iku dari Nabi, dewe Nabi. Kudu ditambah surat Baqarah, iku sing repot. Mergo orang jus napa? Aku ati tenan nang ngapal terus napa? Aku alhamdulillah ngapal 30 jus sak harokate. Lalu lakukan Al-Quran ya apa? Nakro, no? Jadi kira-kira saling pulau nakale kok double 5 itu cukup, no? Jadi kalau nakale double itu, kan Quran sakitnya apa ada yang word, yang bilang, wah, nak kasih sohai word, nak nakal kalau double 5 jadi itu gitu. Jadi kalau pede, no? Lu ya saya harus iman, kuda wena bisa harus percaya orang itu. Buat sini gak tahu dulu dewe nabi kudu go imani kowe nak mamang lu ora tahu dulu sini engkar kok jadi nopo nak nabi dawuh kowe kudu pede kudu langsung percaya coba yo ta ora lu jenenge malah malah pintu ora tahu malah lebih parah gitu nopo kadang orang Jawa itu keliru ya orang yang imani nabi dari pede dan takabur sing mamang dianggap tawa lu mamang berarti malah iman bejawe nopo nabi. Makanya banyak orang suka wali-wali, padahal malah mamang. Lu malah keliru. Itu contoh paling gampang ini. Ini yang dicontohkan Imam Ghazali. Juga yang ngarang hikam. Ada seorang raja yang setiap ada tamu, pasti dikasih makan dan disangoni dikasih uang. Itu berpuluh-puluh tahun. Reputasi raja ini anak tamu jika imanan, dia disalami. Terus suatu saat, orang yang punya pengalaman berpuluh-puluh tahun dikasih makan, dikasih fasilitas. Suatu saat tanya sama pengawal. Kali ini dikasih enggak. Itu tentu menyinggung Tuhan, menyinggung raja itu. Sebab itu orang-orang tasawuf menganggap dungo kalau niat minta itu kriminal. Tuhan itu punya reputasi puluhan tahun mengkasih kita makan, mengkasih kita minum. Puluhan tahun pula kita oksigen iso bernafas. Kowe zaman cilik apa bisa mangan krono dongamu iso do. Kowe zaman puber ABG dijahitan, kowe ora pengerak. Ya iso mangan, iso sen. Tapi kenapa kita sekarang kalau sing ngalim ora ngaji, malah sampai pengeran hubungannya tidak baik. Jaluk sembadani tau orang mungkin juga kurang fokus, kurang suci. Malah keliru, kowe ora ngono-ngono nang dalem hakikat. Kowe itu mau nunjukno nek kowe itu soal rahmat wis jalan terus tanpa lu. Lu zaman gue wis ndu mau ya wis ono rahmat blok tawarai bicarane masalah pengeran sing apik. Ngene iki yo kadang wong salah paham. Nek ono masalah sing apik nang ndonga-ndonga ben disembadani. Pengeran zaman gue ndu mau wis ngrumatku puluhan tahun kita di rumah tuh. Mana kalau termasuk ulama di jalan itu, kurang sekali. Jadi kadang-kadang salam di sana juga coba dulu. Yang tinggal ulama kurang kenal. Masalah yang urusan khawas, urusan hak, itu kasih ya benar. Tapi kalau terang bersamaan, nah kalau Allah sudah jauh, Rasul sudah jauh, itu dia. Misalnya Nabi jauh, kita punar walau bisik kita, gue pun nolak api rokok, nggak jantung nganggu promosi. Gue yang butuh iman, antara saudara kalau apa kamu pun rokok. Senajan kalau gue butuh iman, antara itu datang rokok. Gue butuh iman ini, gue butuh beda. Apa itu? Saya kasih rokok suatu, ngamu udah sholat dari Nabi Nabi sholat itu. Rokok tak galin rokok tuh aku nggak ada. Itu kan, ya sama-sama dua ahli, tahu? Karena kita harus iman sama-sama dua perilaku ini berpotensi ke surga dan berpotensi. Tapi kamu jangan bilang tidak jelas. Aku jelas dengan rokok bersuara. Banyak pengeran. Tapi kamu sudah jelas di neraka kenapa? Bukan ini penting kolaborasi. Sampai jangan tergoda oleh setan. Sing membungkus keraguan Anda pada Dewi Nabi dengan tawa. Misalnya sampai duka. Dewi Nabi waktu duka ora bakal marah. Kowe duka. Badani tahu orang kotor. Kalau sekali duka, aku suka. Kalau wanita ini mulai marah, dan gue ini marah di berapa. Jadi izin marah. Saya pulau pede. Bujuk pulau dari berkanda. Wong sakit itu paling kecewa. Manjen aku imamku cek ini paling apa sakit. Waktu itu sakit dalam biasa tuh mobil jatuh juga. Jadi itu sakit. Lalu
Uripku sak menit. Berarti kenapa? Saya itu setiap saat bayangkan kematian. Jadi nak bisa harus kakek. Kenapa? Terus juga aku sih nambah nulis setahun, nambah nulis sedino. Terus wakil, kenapa? Lalu dia terutama jadi kita bayang. Ini soal aku cuci mandi. Soal itu, luar susuk, kenapa? Tapi nak bayang nulis. Aku berubah tangguh, paling semita. Orang juga aset, orang kita semua, wah, itu rasa juga, no. Tapi kalau menurut lama, ini rusi rumput, aku yakin, ada foto kamu apa? Gantinya nih, ya. Loh, enggak, loh. Kita kan tidak tahu kapan dipanggil pengiran. Jadi, aku itu di satu sewu, kakek. Paham, ya? Nah, tapi orang lama ya, itu melakukan tentang. Kita ngososu. Sajane logikane gampangnya dari luar. Gajah mbek semut juga semut itu segosi. Itu sudah ada. Sementara gajah kudu ngentekno sutet tirang. Nek ono kowe be wong paling suka di Indonesia, suka kuwe. Kowe nu mangan bakso wis. Tapi nek pejabat nek orang duwe alpak gak sen. Berarti untuk seneng gampang gitu. Nah, kudune luwih syukur kan mulai kepengen seneng gampang nopo. Tapi zaman akhir, zaman itu, yang marah tak katut gak gampang. Guna bilang mencari nopo. Jadi kudune wong marah itu lebih gampang. Kalau pernah ketemu kayak gitu, jangan kok ada pulau. Dengan mikir umat, mikir panas terus orang mikir pokok. Wong cilik wae kok. Kami jadi tawar ilmu para nabi. Imal di dunia, itu ke anak kata isu. Dia nak ngamal demi dunia, kaya urip selawat. Maksudnya kaya urip selawat itu kok kon ngumpul duit kaya urip selawat itu ora ana nabi-nabi di kaya kowe. Maksudnya kowe ngamal ning dunia kaya urip selawat. Misalnya sampean di urusan dunia. Tenang ae, sesuk iki ana urip. Dadi ora kesusu terus. Mergo sesuk iki ana iku tafsir sing bener, paham ya? Jadi misalnya kula kepengin tuku mobil, ya ora kesusu wong sesuk. Saya barangku karek, bukan ngopo tinggal alat itu jono. Sehingga tenang-tenang. Tapi wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Ya, tapi nak demi akhirat koyok sesuk mat. Harus sekarang, sesuk wis mati. Kalau kowe komentar harus sekarang, sesuk wis mati. Kepen surga kok harus sekarang, sesuk wis. Tapi nak demi dunia. Ya misalnya lali ora apa posisi sesuk jono. Tapi alhamdulillah rata-rata wong nafsi ngumpul dunya sing akeh kaya-kaya urip. Saya itu ya tidak tahu itu sangat dari mana. Saya itu tidak pernah dibuduh, kenapa? Kalau nanti kalah populer, sampai arti-arti itu semangat awam. Ya orang kayak saya ini kan sudah sendirian yang dunia. Ya karena kalah populer, sampai ambil makna yang tadi yang ngumpul duit aki-aki ya, kaya goreng, goreng, kita aja bener dulu, kita aja, kalau yakin bener dulu, mereka nak makna itu kok didawono nabi atau ulama, kita orang mungkin nabi kok nanam kedunian ngono kan, paham ya? Makanya saya ngaji temui kita, di hatinya masih pakai makna yang dulu, kok mulai coba deh. Itu makna kriminal, makna apa? Maksudnya kan itu jelas mana nih, kue nak urusan dunia, koyok oleh selawat. Maksudnya tenang-tenang bae wong Jawa. Yang mana gue belum mau Jakarta, Garuda berangkat tenang aja gue jono layan. Berangkatnya gue jono Batavia. Misalnya berangkat kafe, tak itu rapopo barang dunia gitu. Tapi nak ape akhiran, tadi kok terlintas kepentar haji. Harus langsung tahajud, mau sesuk wis. Terlintas ke surga koyo nang surga kok wong wis. Sesuk wis. Ketoke bener kula. Kula dhewe maknane ngeten iki kata dijagal, umur kok ora dikolo, ora dino. Apa sing ora tahu malah ora dino. Ya, kata-kata ngartene to. Sing kata. Duit akeh. Golek nopo? Itu orang-orang sekali, mana itu gak jelas sangat.
Wong kula teng ngaji kitab tak foto-foto ora tau ana ulama teng mana nih ngoten. Tapi nek kadung populer ya mana? Ya alhamdulillah populer keliru ta kok. Dia kula bersyukur artinya ben wong Islam semangat gitu. Ya apa-apa di rame-rame nopo. Ya tapi kalau rasa pendapat nak maksudnya ngono iku ora nopo. Kalau kita tuh kalau ini jadi masalah yang habis, mereka terus mati kok. Sebab itu kulir hukum rofi jadi kematian jilban jilma jadi kapsul amlak pedus domba sing indah itu juga disembelih. Nah, unsur yang menjadikan mati itu di tubuh manusia sudah di. Jadi misalnya unsur pada roh itu tidak ada unsur yang menjadikan roh itu mati. Sebab itu misalnya sampai mati itu rohnya nggak pernah mati. Langsung ngadepi mungkar. Nah, misalnya di surga ya langsung ke surga atau ke neraka. Pemanasan tapi. Kok yang finalnya pasti ya. Mengenai Nabi orang yang baik itu nanti di kuburan itu langsung melihat pertamanan surga, tapi nggak boleh nikmati mau pemanasan. Lalu dengan Nabi kan misalnya Allah Matal Qobrohu Rodotan Miriadil Jinan Walatat Alu Kufrotan Kufarid. Ya Allah, ini misalnya Bukaning Stopan ini, Paringi, Rodotan Miriadil. Nah, ini anak orang bosan kita terserah. Ampun jamel kuburan ini Kufrotan Kufarid. Sebab itu di kuburan itu sudah ada kejelasan sebetulnya. Ini dengan Nabi uang nane uang ampe, kuburan gue nyinceng. Soalnya mau pertamanan suara. Karena uang elek meninceng rokok, malaikat itu bedina liwat. Itu loh berenang. Gak ada pol. Di jantungan tenan. Wes dikon nginceng tiap dina malaikat buat iku lho napa. Lah padha nak wong apik kon nginceng swarga terus malaikat teko. Aja mas kalu gambilan. Iku kamar. Iku kok pambar seneng. Jika sing wong apik arep-arep nang kiamat, ben cepet mlebu. Kita warai carane kok. Nek milih nginceng swarga. Napa nginceng napa? Dari kata pulau, loro-loro itu petualangan. Lalu aku kewanten sing kelas loro-loro nih, gini aku asabil arok. Yo potensi swarga, potensi neraka. Jadi malaikat aliwat, itu potensi lo. Kira-kira kowe makan. Padahal itu dolanan neraka. Iso wae ning kono. Iku asabil arok. Yo potensi swarga. Yo potensi napa? Jadi mau kurang terangkan ya. Jadi kalau hati sohai. Personifikasi kematian itu kapsin amlah, ya, domba sing indah. Unsur sing kematian ini jimben sebelah, terus setelah itu tidak ada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.